Hai Petabers, berjumpa kembali dengan saya Noga Al-Fakir dalam acara podcast Kamar Mandi. Podcast kali ini episode yang ketiga akan mengangkat satu peribahasa Jawa yaitu anak pola bobo keprada. Nah, apa arti dari peribahasa tersebut, Petabers? Oke, tapi sebelum menjelajah lebih jauh, sudahkah kalian memposisikan diri nongkrong di kamar mandi? Atau sudahkah kalian di posisi terenak kalian, wahai kaum rebahan? Because janganlah rebahan tanpa mendengarkan podcast kamar mandi. Dan janganlah dikau nongkrong di kamar mandi tanpa mendengarkan podcast kamar mandi. Karena apa? Karena buang hajat dan podcast kamar mandi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, Petabers sekalian, kembali ke tema yang tadi yaitu peribahasa anak pola bobo keprada. Yaps, kita kupas satu persatu dari kata-katanya, oke? Di sini anak, ya berarti anak. Yang kedua adalah pola. Pola bisa berarti tingkah atau perilaku. Kemudian ada kata bobo. Bobo berarti bapak atau orang tua. Dan yang terakhir ada kata keprada. Keprada di sini berarti menanggung malu. Oke, Petabers, kalau disusun menjadi sebuah kalimat maka anak pola bobo keprada bisa berarti seorang ayah atau orang tua yang menanggung malu karena perbuatan atau tingkah laku yang telah dilakukan anak kandungnya sendiri. Bisa juga berarti tingkah pola atau tingkah laku anak orang tua akan kena imbasnya atau orang tua akan menanggung akibatnya. Oke, Petabers, peribahasa ini yaitu anak pola bobo keprada sejatinya berisi petuah atau nasihat hidup kepada kita manusia untuk menjalani kehidupan ini agar lebih baik. Akan tetapi Petabers, kita sebagai manusia terkadang tidak tahu dan tidak menjalankan apa yang telah leluhur atau bapak ibu kita ajarkan atau mendidik kita dalam membentuk karakter kita sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat dan fitrah kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Dan parahnya Petabers, karakter kita gagal terbentuk, baik itu dari dalam keluarga ataupun dari lembaga pendidikan, baik itu lembaga yang formal maupun yang informal. Banyak di sekeliling kita para generasi penerus yang kehilangan karakter dan terkikisnya attitude dan norma-norma kesopanan. Petabers, ini menjadi PR bagi kita semua dan tentunya para orang tua
untuk membentuk putra-putri atau generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang berakhlak dan berkarakter serta berilmu. Ilmu saja tidaklah cukup ya Betapers sekalian. Seharusnya ilmu itu dibarengin dengan akhlak atau attitude. Saya rasa tidak ada gunanya jika ilmu kalian itu sundul langit atau ilmu kalian itu tembus hingga langit ketujuh, tetapi akhlak kalian nol besar atau attitude-nya tidak ada. Ini mengakibatkan ilmu yang kalian miliki menjadi tidak berguna dan tidak dianggap atau dihargai oleh orang lain. Betapers, sifat dan karakter budi pekerti ini yang luhur mesti diusahakan dan dibina. Anak pola bopo kepradah mempunyai nilai luhur yang sesuai dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia, terlebih masyarakat Jawa. Ada istilah bangsa yang bermoral adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai bangsanya sendiri. Betapers, peribahasa ini dapat dijadikan kiblat manusia untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan menjadi sosok contoh atau panutan bagi anak cucu kita, sehingga terhindar atau terselamatkan dari kehidupan yang semakin hilang budayanya. Kalau kita cek di sekeliling kita ya Betapers, banyak kasus-kasus di berita-berita seperti narkoba, tawuran antar pelajar, pencurian, pembunuhan, perselingkuhan, dan lain sebagainya yang muaranya tentu orang tualah yang menanggung malu dan bahkan menanggung kerugian materi yang tidak sedikit. Suatu contoh ya, contohnya begini. Ada suatu peristiwa pernikahan misalnya. Pernikahan tinggal menunggu hari H atau hari di mana hari itu ditunggu oleh kedua mempelai dan kedua keluarga besar mempelai. Tapi tanpa di sana dan dinyana, salah satu kandidat pengantin malah kedapatan main di Oyo. Padahal undangan sudah tersebar. Akhirnya apa Betapers? Pernikahan dibatalkan. Nah, orang tua tentu menanggung malu dan sekaligus menanggung kerugian material akibat dari pola atau tingkah dari sang anak itu tadi ya. Padahal tinggal nunggu hari H malah kegap. Tapi Betapers ya, ada yang mengatakan bahwa ini penting. Buah jatuh tidak jauh
dari pohonnya. Kalau buahnya jatuh jauh, berarti ya jatuhnya bisa dikatakan di tepi sungai ya, jadi hanyut dianya. Oke, Betapers, dari kalimat tadi tersurat dan tersirat makna bahwa kebiasaan orang tua biasanya itu terkopi atau tercontoh kepada anaknya. Jadi bisa juga ditarik kesimpulan bahwa janganlah menyalahkan anak kita ketika dia berulah, karena mungkin orang tua juga yang mengajarinya atau memberi contoh, meskipun orang tuanya sendiri tidak secara sadar mengajarkannya. Nah, itu yang repot. Orang tua tidak mawas diri. Nah, Betapers, kalau sudah seperti itu, lantas siapa yang disalahkan, Betapers? Orang tua kah atau anak? Tapi janganlah saling menyalahkan. Sebelum terlambat, mari kita perbaiki diri kita masing-masing, baik dari orang tua ataupun dari anak-anaknya. Karena pendidikan anak selalu dimulai dari dalam keluarga, dalam lingkup keluarga atau dari orang tuanya itu sendiri. Nah, di zaman sekarang ini tentu peribahasa tadi tidak mengalami pergeseran makna ya, Betapers ya. Malah justru semakin banyak yang mengalaminya. Padahal jika peribahasa itu kita pelajari dan kita pahami, tentu akan menjadi sebuah rambu-rambu dalam berperilaku, jangan sampai merugikan dan membuat malu orang tua. Jadi kesimpulan dari peribahasa anak pola berobok keprada yaitu, jika kita berbuat atau berperilaku baik, maka orang tua terkena dampak baiknya. Contohnya, wah itu anaknya pinter. Biasanya orang tuanya, wah anaknya pintar, enaknya jadi orang tuanya itu anaknya pintar, gini ya. Begitu juga sebaliknya, kalau anaknya itu mencuri, wah anaknya dia tuh mencuri begini, apalagi ketemu sama bibirnya emak-emak, aduh parah dah itu. Oke, Betapers, anak pola bobo keprada. Oke, saya kira podcast kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa dengan saya Noka Al-Fakir dalam acara podcast Kamar Mandi episode selanjutnya. Bye-bye. Kalau sudah, jangan lupa disiram